salah satu ada menyetuk. Wah, kok bau banget bangke ya? Ya, bau itu seperti jaraknya setengah meter nih dari mereka. Nah, belum sempat Mas Adi ya menimpali dari belakang. Ini bau aku, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini ada sebuah cerita yang datangnya dari, sebutlah namanya Mbak Rini. Dan ini memang nama samaran. Dan beliau juga berpesan bahwa beliau ini tidak menyebutkan tempat beliau dan cerita yang ada yang sekarang kita akan bawakan, karena ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang kurang enak. Tapi yang jelas memang Mbak Rini ini menceritakan kejadiannya itu di tahun kurang lebih 2001. Nah, jadi di tahun itu kejadian ini menimpa, ya hitung-hitung masih tetangga ya. Dari rumah Mbak Rini ini ada sekitar 10 rumah jaraknya dari rumah Mbak Rini. Dan ya namun namanya di daerah juga kan 10 rumah juga jaraknya agak lumayan. Jadi pada saat itu memang ya sebutlah dengan Bapak A. Ini punya istri juga Ibu B ya. Nah, kemudian sang istrinya ini, Ibu B ini minta izin untuk merantau ke Jakarta. Ya, awalnya Bapak A ini agak keberatan. Namun pada akhirnya Ibu B ini diizinkan oleh suaminya untuk bekerja ya sebagai asisten rumah tangga. Dan setahun 2 tahun ini lancar-lancar saja. Jadi selama 2 tahun itu setiap 6 bulan sekali Ibu B ini pulang ke rumahnya. Namun menginjak tahun ketiga, Ibu B ini hampir 2 tahun ya, ke tahun keempat juga ini tidak pulang. Ya, pada saat itu namanya komunikasi kan memang masih terbatas. Karena di tahun-tahun itu hanya mengandalkan surat ya. Nah, ini dari awal memang Bapak A ini alamatnya ya punya alamat. Namun ketika dikonfirmasi oleh yang istilahnya yang membawa ini, yang membawa kerja Ibu B ini katanya sudah pindah. Makanya seperti lost kontak kan. Namun untuk menghilangkan kekhawatiran, Bapak A ini tetap berangkat ke Jakarta mencari sang istri. Dan selama di Jakarta tuh hampir seminggu, dan hasilnya memang nihil ya. Apalagi secara secara koneksi kan Bapak A ini terbatas. Karena ke Jakarta pun kalau itu boleh dibilang sekali-kalinya itu ke Jakarta. Nah, akhirnya pun karena nihil hasilnya, Bapak A ini, ya kita sebut saja dengan Bapak Anto lah, yang lebih gampang ya. Bapak Anto ini pulang dengan hasil yang nihil karena istrinya memang tidak diketemukan. Sampai itu berjalan hampir 6 tahun. Nah, di kisaran tahun 2005-6an, kaget ini gempar. Ternyata sang istri pulang. Nah, sang istri pulang, ya maaf, ini bukan aib atau bagaimana ya. Ini membawa laki-laki. Ya tentunya Bapak Anto ini bingung, sedih, dengan berbagai macam rasa campur aduk, juga marah, itu seperti dihianati ya. Dan pada saat itu kalau tidak dilerai, ini sudah hampir pukul-pukulan lah istilahnya kan. Juga kesal dengan istrinya, juga
laki-laki yang dibawa oleh istrinya, mantan istrinya lah kalau dibilang itu kan. Nah akhirnya ya udah, istilahnya mereka pun pisah secara baik-baik. Nah, mereka pisah ya, walaupun di sini Bapak Anto atau Bapak A ini masih memendam rasa cinta ya, namanya istrinya kan. Namun kenyataannya malah yang dihadapi ini seperti ini, kejadian pahit. Nah setelah itu pisah, karena memang itu kan rumah peninggalan dari Bapak A ya, atau Bapak Anto. Nah, mau tidak mau akhirnya sang istri pun, mantan istri ini dibawa lagi ke Jakarta oleh suami barunya. Nah itu pun berlangsung beberapa saat, hingga akhirnya di tahun sekitar 2007 lah, itu ada jeda sekitar setahun. Ini gempar desa saya, Mas Pra. Kenapa gempar? Jadi Bapak A ini istilahnya akhirnya menabrakkan diri ke kereta api. Karena memang rumahnya ini kan tidak jauh dari jalur rel kereta api ya. Kaget itu, wah semua gempar ya. Warga sih sepertinya mungkin ada yang mengkaitkan kejadian itu dengan kejadian yang beberapa tahun yang lalu ya. Istilahnya mungkin itu masih ada efek ke istrinya yang dulu, yang mantan istrinya. Nah singkat kata, akhirnya pun ya sudah dibawa ke rumah sakit itu jenazahnya ya. Dan katanya sih memang ini ada bagian tubuh yang memang tidak ditemukan. Ya warga juga selain gempar ini ada rasa tanda tanya, wah jangan-jangan itu kan. Ini nanti bagaimana? Ya beberapa hari itu sempat tahlilan ya, hampir seminggu lah. Ini tidak ada masalah seperti sejak kala. Ya memang ketika penguburannya pun ini dilakukan atau disolatkan di rumah beliau ini kan. Ya warga datang itu pada gotong royong ya. Nah di hari yang ke-8 ini ada kejadian yang kalau boleh dibilang serem Bang. Kenapa serem? Jadi rumah yang memang berdekatan dengan dia. Jadi gini Bang, Bapak ini almarhum itu masih punya orang tua, namun sudah sepuh. Nah, mereka masih utuh lah, ayah dan ibunya masih utuh, namun sudah tua. Ya ada sih memang adiknya, namun tidak selalu ada di sana. Namun walaupun mereka sudah sepuh, ya mereka masih tidak pikun, masih bisa beraktivitas ya. Nah ini kejadian seramnya. Jadi pada saat itu tetangganya ini melihat itu seperti ada yang terhuyung-huyung Bang. Jadi karena memang namanya di desa itu kan masih agak sepi ya, walaupun jaraknya tidak begitu dekat dengan rumah almarhum. Ini di depan rumah almarhum ini seperti orang namun berjalan, namun seperti tertati-tati Bang. Jadi gimana, seperti pincang Bang. Dan kepalanya ini agak tengkleng atau apa ya istilahnya, seperti patah dan ke arah kiri Bang itu. Dan berjalan-jalan namun gerakannya lembut. Nah tetangga ini tanda tanya, karena memang kan penerangan jalan juga tidak begitu terang kan, namanya di desa itu. Nah ketika dilihat dari makin dekat, ternyata bapak itu Bang. Bapak ya tetangga ini walaupun memang laki-laki juga kan sempat, karena memang yang dilihatnya itu sosok itu, ya dia masuk ke dalam. Nah yang melihat sebut saja dengan Bapak Sugeng lah ya, tetangganya. Nah Bapak Sugeng ini pun tidak menceritakan ke yang lain, karena dikhawatirkan kan apa itu dibilangnya mengada-ngada ya, takutnya seperti itu. Namun makin hari makin malam itu yang melihat juga tidak hanya Bapak Sugeng ini, banyak yang melihat Bang. Malah ada juga yang orang pulang mancing itu sama bentukannya,
kok dari jauh kayak ada orang gitu. Nah, ketika jarak sudah 3 meter bang, kebetulan kan yang mancing ini kenal ya sebutlah dengan Mas Lama. Tadinya mau ditegur nih, mau kemana malam-malam gitu kan, udah tengah malam lah. Pas ngelihat bang, kenal dia orang-orang itu, istilahnya almarhum, sosok almarhum dari Bapak A ini. Ya akhirnya tunggang langgang bang. Nah seiring waktu ini banyak yang melihat juga sosoknya. Ada juga warga yang di terasnya ini kok ada orang menangis itu kan, kok didengar-dengar suaranya laki-laki. Nah ketika dibuka gorden, nah yang lebih serem lagi, seolah-olah sosok itu tahu ketika tetangganya ini yang lain ya, sebutlah dengan nama Mas Agus lah. Ketika Mas Agus ini membuka horden, jadi seperti face to face bang. Dia buka horden, nah sosok itu pun menengok ke arah dia, ya tentunya dengan posisi kepala agak patah ke kiri ya, dengan mandi darah lah, namun sudah kehitaman. Langsung dia teriak-teriak bang, oh gitu. Nah oleh istrinya Mas Agus pun bilang, lihat apaan itu. Nah sialnya lagi, Mas istrinya malah bukan nanya ke Mas Agus, malah penasaran kan, dia ngeliat lagi ke dia sibak lagi itu gorden. Sama seperti Mas Agus, face to face lagi, saling melihat lagi. Udah langsung nggak terasa ambruk istrinya, dan mendapati istrinya ambruk ini akhirnya Mas Slamet ya, ini pun langsung ya sebisa mungkin karena memang panik sehingga ya di bopong lah istrinya ini. Ya intinya sih banyak kejadian bang yang semenjak tahlilan terakhir itu ya, banyak kejadian yang ya boleh dikatakan meneror ya. Nah yang menakutkan itu juga ya mungkin pihak keluarga tidak mau cerita juga ya di awal-awal. Namun setelah kejadian itu mereda lah istilahnya, ini juga saya dapat ceritanya baru-baru dari pihak keluarga ya. Dan ini bukan sih untuk menyebarkan apa ya, tapi dari pihak keluarga bilang ini ya itu, kadang-kadang kalau malam ini bangku yang biasa dia duduki ini seperti ada bunyi gitu. Jadi kalau kita lihat bangku nih, nah diduduki itu kan bunyi nget gitu kan, itu di jam-jam tertentu. Bahkan kalau malam hari ini ya, sekitar di jam-jam tertentu juga itu seperti ada orang menyalakan korek api gitu kan, anti merokok, itu di ruang tamu biasanya. Nah oleh ayahnya ini, ayahnya almarhum, dilihatnya juga ya nggak ada apa-apa. Namun aroma rokoknya ini ya tercium lah. Juga datang dalam mimpi juga, mimpi ke ayahnya, kalau istilahnya, namun tidak berbicara, namun hanya memperlihatkan wajah sedih. Dan ya di dalam mimpi itu juga ayahnya pun dilalanya bisa bilang ya seperti pesan, udah Le, ini bukan alam kamu, yang sudah kejadian sudah, kamu harus balik ke alam kamu, harus ikhlaskan kamu harus mengikhlaskan kejadian ini. Di dalam mimpi seperti itu ayahanda dari almarhum Pak Anto. Ya setelah bapaknya bilang seperti itu ya, itu tidak serta-merta teror itu hilang. Jadi karena memang banyak yang mengalami nih, warga setelah habis maghrib ya, itu jarang yang berani banget keluar rumah. Jadi kalau dia perlu apa-apa ini ya udah sebelum matahari terbenam dia sudah mempersiapkan. Namun kalau yang memang dasarnya itu sudah tugasnya, atau memang ini orang beling ya, istilahnya orang bandel ya, nggak peduli. Ada salah satu anak muda yang dibilangnya itu, kalau boleh dibilang dia ini agak bandel ya, kadang-kadang memang minum atau apa itu kan. Dia cerita nih, kalau dia habis dari nonton dangdut kan, dia berdua naik motor, berdua. Nah itu kan di deket
jalan desa itu ada pos kamling ya. Nah itu hujan, kondisi sudah malam lah pada saat itu, sudah hampir jam 1 malam. Nah dia baru pulang dari nonton, ya kalau boleh dibilang orkes ya. Mereka berdua pun menumpang berteduh di pos itu. Yang kebetulan di belakang pos itu memang ada kebun pisang yang sangat rimbun, jadi tidak ada rumah. Ya bagusnya sih di kebun itu, di pos kamling itu ada lampu, walaupun memang lampu kecil lah penerangannya itu, karena menyambung dari rumah warga yang ada di samping pos kamling itu yang jaraknya ada 15 meter. Nah, asik-asik nih mereka ngobrol ketika pulang dari nonton orkes. Hujan terus, suasana dingin. Nah, tiba-tiba tercium bau bangke, Bang. Nah, sebutlah 2 orang ini dengan Mas Adi dan Mas Ari ya. Nah, lagi asik-asik ngobrol gitu kan. Salah satunya dia ada yang menyalakan rokok kan. Nah, mereka tuh awalnya sebetulnya sudah mencium itu dari pas mereka sampai ke pos kamling. Namun bau itu tidak hilang, malah semakin pekat baunya. Nah, ketika mereka sudah saling merokok nih, menyalakan rokok, salah satu ada menyetuk. Kok bau banget bangke ya? Apa jangan-jangan bangke tikus? Kata Mas Ari. Mas Adi pun menimpali, ya bisa jadi sih, namanya di kebun itu kan, belakang kebun. Kata Mas Adi ya. Nah, itu jeda sekitar 5 menitan. Ini makin bau. Nah, sampai pada puncaknya, bau itu seperti jaraknya 1/2 meter nih dari mereka. Nah, Mas Ari bilang lagi, asem, kok makin bau ini, bau apa ya? Nah, belum sempat Mas Adi ya menimpali dari belakang. Ini bau aku, Mas. Itu, mereka sekonyong-konyong nengok ke belakang ya. Itu di pos pojokan pos kamling ada sesosok yang bentukannya seperti Bapak A itu tadi. Sambil itu kondisinya sudah luka kering dan darah kering juga, dengan hampir tidak terbentuk ya, dan kaki putus, kepala agak miring, itu mungkin patah mungkin lehernya. Nah, panik tuh mereka berdua, langsung lari dengan jatuh-jatuhan ya, lari itu. Ini naik ke motor mereka berdua, dan parahnya lagi di starter ini tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup sampai akhirnya motor itu direbahkan atau istilahnya ditinggal. Mereka ini langsung lari ke rumah warga. Mereka ini pontang-panting, istilahnya bahasanya pontang-panting, lari di tengah gerimis yang semakin deras. Yaitu banyak kejadian warga itu saya kumpulkan, saya dengarkan kesaksian dari mereka itu yang dialami ya. Hingga pada akhirnya pun ya di malam ke-40 ini pihak keluarga akhirnya mengundang kembali masyarakat sekitaran ini untuk melakukan doa bersama di rumahnya. Dan juga tidak lupa ini ada seperti air ya. Jadi ketika doa bersama itu di tengah-tengah ditaruh air ya. Nah, nanti rencananya ini kalau ada yang bilang dari ketua bahwa air itu nanti disiramkan ke makamnya almarhum Bapak A tadi, atau Bapak Anto lah, bukan nama sebenarnya. Seperti itu. Dan setelah selesai betul, besok paginya pihak keluarga pun melakukan apa yang diperintahkan tetua ya, bahwa ini air doa ini harus disiramkan gitu. Dan singkat kata, setelah melakukan itu, ini kejadian-kejadian aneh mulai hilang, Bang. Ya walaupun rasa paranoid atau parno dari warga nih tidak serta-merta hilang ya. Malah ada seperti jokes gitu, kalau habis maghrib belum masuk ke rumah ini, awas ada si ini gitu, seperti itu. Namun alhamdulillahnya, jadi setelah itu pelan-pelan ini pun
tidak ada lagi yang mengalami. Dan ya pihak mantan istri pun entah tahu atau tidak, karena kan dia ini bukan orang asli desa kami, orang luar. Ya kalau boleh dibilang tragis sih, tragis Bang ya, karena sosok bapak ini sebetulnya memang benar-benar sangat penyabar, sangat sayang kepada istri dan segala macam. Namun tidak menyangka akhir dari kehidupannya seperti itu, yang kalau boleh dibilang tragis. Dan warga pun hanya bisa mendoakan seperti itu. Ya itu Bang, cerita yang bersumber dari daerah kami. Dan semoga kita semua ini dihindarkan dari mara bahaya dan apapun itu yang bisa membahayakan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rini atas ceritanya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih setia menyimak hasil karya saya yang masih sederhana ini. Dan tidak lupa pula juga saya meminta maaf jika ada tindakan atau perbuatan yang kurang pas di hati kawan-kawan subscriber ataupun yang lain. Dan tidak panjang lebar, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.